Halo semuanya guys, kembali lagi ke channel YouTube gue Andre Dedi Setiawan. Sebelumnya gue mau maaf agak telat ngepost suatu video-video gue karena kesibukan gue kayak kerja, tugas kuliah yang deadline, terus masalah organisasi apa segala macem. Gue juga kadang untuk memanage semua itu kan kita harus bagaimana kita memanajemen diri kita sendiri gitu, mengatur diri kita sendiri untuk mengikuti beberapa hal kegiatan-kegiatan dalam kita ini. Gue pernah baca buku itu namanya Filosofi Teras, yang dimana yang gue ingat dari buku itu yang gue baca udah lama. Di situ poin-poin pentingnya seperti yang gue baca itu, kalau kita nggak bisa mengatur yang di luar kontrol kita gitu, seperti macet. Jadi kita lagi naik motor ataupun naik mobil nih di jalan, tiba macet. Nah kita nggak bisa marah ataupun kesel dalam situasi seperti itu karena itu bukan di luar kontrol kita. Kita nggak bisa kontrol seperti itu ya. Kita cuman sabar, jangan sampai hal-hal negatif yang membuat kita terpacu untuk marah itu masuk ke dalam diri kita. Kita berhak menolak hal-hal seperti itu gitu. Jadi dari mulai kesibukan gue yang gue alami saat ini, seperti terjadi perdebatan dalam diskusi ataupun hal-hal yang nggak bisa gue kontrol, itu gue nggak perlu kayak seperti gue nggak bisa kontrol ini, ya udahlah gitu. Kecuali hal-hal yang bisa gue kontrol seperti kerjaan gue, kuliah gue, fokus segala macem. Kadang yang gue bingungin itu tuh, yang gue kadang suka kesel sama diri gue sendiri. Gue lebih mentingin hal sunnah gue dibandingkan wajib gue gitu. Paham kan? Misalkan gue kuliah, terus gue ikut organisasi gitu. Salahnya gue tuh terlalu mementingkan organisasi gue dibandingkan kuliah gue gitu. Paham gak? Jadi gue terlalu mengedepankan sunnahnya dibanding wajib kayak gitu. Misalkan gue masuk kuliah, terus di dalam kuliah itu ada organisasi lah, seperti itulah contohnya. Gue lebih mentingin organisasi itu dibandingkan kuliah gue gitu. Padahal tujuan gue itu ya kuliah. Jadi gue menelantarkan hal yang wajib. Jadi gue terlalu fokus ke sunnah. Itu kesalahan gue sih. Jadi untuk mulai saat ini gue kayak harus lebih mentingin yang wajib dibandingkan sunnah lah gitu. Ya contohnya mulai dari gue bagaimana mengatur pekerjaan gue bagaimana caranya tugas-tugas itu bisa selesai di sebelum deadline lah gitu. Gue kadang suka ngerjain tuh pas mepet deadline lah gitu. Jadi ada namanya itu adrenalin rush gitu. Adrenalin rush itu perasaannya menggebu-gebu gitu. Yang tadinya kita goblok, bodoh dalam hal pelajaran itu, ketika udah mepet pengumpulan tugas itu ke otak kayaknya pinter banget lah gitu. Cepat banget lah. Jadi menggunakan prinsip yang penting kita udah berusaha, masalah nilai lah biar nanti itu bukan urusan kita lah gitu. Itu salah. Memang benar sih, yang penting kan kita usaha untuk mengerjakan tugas-tugas itu nih. Kita udah belajar, kita udah mengerjakan tugas-tugas itu. Masalah nilai itu bagus apa enggak itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah berusaha untuk mempelajarinya lah gitu. Nah, gue kadang suka ngobrol sama yang udah lulus wisuda lah. Walaupun di kampus lain gue kadang suka ngobrol diskusi gue sama mereka. Ada yang mereka itu lulus sekitar 7 tahun, ada yang 6 tahun, bahkan ada yang lebih mau 8 tahun lah gitu. Dan yang gue ngobrol ini orang-orang yang udah lumayan sukses lah, udah sukses karena mempunyai bidang-bidang usaha UMKM lah, lumayan sukses. Dan gue bandingin sama teman-teman gue yang lulus cepat gitu. Nah tapi lulus cepat mereka ini
lulus cepat langsung mendapatkan suatu pekerjaan segala macam. Nah, kembali lagi ke teman gue yang lulusnya hampir 7 tahun segala macam. Nah, jadi gue lagi ngobrol nih bertiga nih. Nah, teman gue yang lulusnya lama itu datang. Teman gue satu lagi bilang ke dia, wah gila bro, lo sukses ya. Lo kuliah lulus berapa tahun? Kata teman gue 7 tahun. Terus kata teman gue, wah hebat lo ya. Orang-orang yang lulus lama itu ternyata bisa hasilnya sukses. Nah, itu mindset yang salah. Kalau 7 tahun aja dia bisa sebegitu, apalagi dia bisa lulus cepat, pasti bisa lebih dari itu. Ya kan? Terus juga yang gue alamin itu masalah kuliah itu kan, gue masuk itu cuma beberapa pertemuan tatap muka, habis itu kan langsung corona tuh, langsung pandemi segala macam yang adanya jarak antara interaksi antara kita sebagai mahasiswa dengan dosen segala macam. Udah mah kita jarak antara kita dengan kampus udah nggak ke kampus lagi, udah mah kita nggak bisa berinteraksi dengan interaksi langsung dengan dosen atau enggak teman-teman kita dibikin jarak juga antara kita dengan dosen, teman ataupun pacar lah gitu. Sekarang kan definisi jarak itu adalah kita mah di ujung utara, dia mah di selatan, itu kan jarak. Tapi makin kesini arti jarak itu jauh. Contoh, misalkan kalian di dalam rumah kalian itu ada ibu kalian, bapak kalian, adik kalian segala macam kan. Nah, tapi walaupun kalian terlihat dekat di dalam rumah satu atap, kalian ketemu apa segala macam, tapi tidak adanya interaksi, tidak ada saling ngobrol segala macam. Kayak contoh, ada piring kotor, baju kalian kotor, rumah kalian kotor, kalian terlihat cuek, terus ibu kalian yang membersihkan segala macam. Tidak ada interaksi seperti itu. Walaupun kalian dekat, itu namanya berjarak. Kalian memberikan jarak antara kalian dengan ibu kalian memberikan jarak antara kalian dengan adik kalian memberikan jarak antara kalian dengan bapak kalian. Jadi definisi jarak itu bukannya kita nggak ketemu antara kita dengan yang lain, tapi jarak itu kita mau udah deket tapi terasa jauh gitu. Nah, beda halnya misalkan kita punya pacar. Misalkan nih, kalian punya pacar jauh gitu, di mana, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, segala macam. Kalian punya pacar jauh banget dari posisi kalian saat ini. Tapi kalian sering berkomunikasi, kalian sering telepon, kalian sering menanyakan hal-hal kabar segala macam. Nah, itu kalian sedang tidak berjarak. Kalian itu sedang dekat. Nah, suksesnya dalam suatu hubungan antara keluarga, masyarakat, atau suatu pasangan itu adalah di komunikasi. Jika komunikasi kalian lancar, insya Allah apapun yang kalian jalin itu tuh bakal terus ikat, bakal langgeng, nggak bakal putus. Nah gitu. Ngopi dulu biar enak. Lalu sekarang kita lihat ya kan, sekarang Jakarta itu lagi dilanda hujan segala macem. Terus juga kita lagi ngelihat gempa di Turki. Ya semoga pada selamat, sehat semua, tidak terjadi gempa susulan pas segala macam. Kita semua doakan yang terbaik. Apalagi itu saudara se-Muslim, kita wajib walaupun kita nggak bisa hadir untuk membantu segala macam, kita mendoakan lah gitu. Nah, gue pernah kayak sepertinya kayak mendengar lagu yang walaupun jarak di antara kita, tapi doa kita tuh yang dekat gitu aja. Kayak kalian itu bisa sukses hari ini, jangan sukses lah, kalian bisa hidup sampai saat ini, ngopi, merokok, makan gorengan,
jalan sono ke sini, ya kan, membuat proyek-proyek kalian segala macem. Bukan berarti kalian bisa melakukan itu semua. Ada campur tangan Allah di situ. Nah, tidak hanya campur tangan Allah, tapi ada doa ibu kalian di situ. Jadi jangan pernah merasa kalian bisa akan semua hal yang kalian lakukan, tapi di balik itu semua ada sesuatu yang mensupport kalian walaupun itu tidak terlihat, namun itu sangat berefek seperti doa ibu, support keluarga, teman-teman dekat kalian. Jangan pernah kalian meremehkan hal-hal seperti itu. Jangan pernah kalian tuh gue kayaknya bisa sendiri, jangan. Terus kalian jangan merasa gue nggak butuh teman, gue bisa kok sendiri, jangan. Itu hanya terucap dengan orang-orang yang sombong. Kadang gue juga gini, kadang gue merasa gini loh, kita menyampaikan suatu kebenaran di depan orang, ya kan, misalkan lu tuh jangan cuek-cuek banget. Itu contoh ya, misalnya gue sama teman-teman gue nih, ada orang satu lewat, itu juga teman kita juga sih. Nah kita, lu jangan cuek banget dong, senyum gini. Itu hal yang fakta, tapi tidak diterima dengan orang yang mendengar. Semakin kita berucap kata kebenaran terhadap seseorang manapun itu, semakin pertemanan kita tuh sedikit kita bakal dijauhin sama orang, karena kita bicara kebenaran. Ternyata hal untuk mendapatkan teman itu dengan cara kebohongan. Kalau kita ingin mendapatkan teman banyak, udah kita berbicara bohong, ya kan, apa yang manis-manis segala macam. Tapi kalau kita mendapatkan kebenaran terhadap teman-teman kita, lalu jangan main judi mulu lo, judi bla 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 gitu. Nah teman kita yang bakal dengar tuh walaupun itu benar ya, tapi dia bakal musuhin kita lah gitu. Tapi di balik itu semua ada ilmunya. Seperti kita jangan pernah menegur seseorang di saat dia lagi suka-sukanya sama orang, ya kan. Contoh, lu misalkan si A lagi suka sama cewek gitu. Terus kita tahu nih cewek itu dengan karakter bla 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 segala macam, dengan latar belakang pergaulan segala macam, kita udah tahu. Nah kita nasihatin teman kita nih, bro, bukannya kita bla 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 segala macem, tapi cobalah untuk jangan ngambil tindakan langsung mau nikah segala macam, pelajari dulu apa segala macam, kenalan dulu segala macam. Nah bila kita negur teman kita, sahabat kita udah lama, itu pasti bakal benci sama kita. Apaan sih bla 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 kan. Nah intinya jangan pernah menegur seseorang pas lagi suka-sukanya. Kalau kita menegur dengan orang yang lagi suka-sukanya, kita bakal dijauhi. Tapi tegurlah orang yang berilmu. Jika kita menegur orang yang berilmu, dia nggak bakal menolak. Dia bakal kayak ada kita bakal dihargai lah segala macam. Kalau orang berilmu ya, itu kan ada peribahasa, percuma ngasih tahu lalat kalau bunga itu lebih harum dibandingkan sampah segala macam kan. Udah cukup itu aja video singkat gua, kurang lebih gua mohon maaf. Saya Deddy Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.